Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Wa ahuthukum ala ta'atillahi wa ta'ati rasulihi fi kulli waqtin la'allakum tuflihun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Wa qala aidan innal ladzina kafaru yunfiquna amwalahum liyasuddu an sabilillah fasayunfiqunaha thumma takunu alaihim hasratan thumma yughlabun. والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, sidang Jum'ah yang berbahagia. Secara hakikatnya Allah menciptakan jin dan manusia hanya untuk beribadah kepada Allah. Jin dan manusia ada yang iman, ada yang kufur. Ada jin mukmin, ada jin kafir. Manusia juga ada manusia yang iman yang disebut mukmin, ada yang kufur disebut kafir. Dua golongan inilah mereka diperintahkan oleh Allah supaya beribadah. Jangankan orang yang beriman, jin yang beriman, manusia yang beriman, jin kafir dan manusia kafir juga mereka beribadah. Apa perbedaannya? Jin yang iman beribadah, manusia yang beriman beribadah. Jin yang kafir beribadah, manusia yang kafir beribadah, semua beribadah. Jin yang kafir dan manusia yang kafir
ibadahnya, menyembahnya bukan kepada Allah, sama ibadah menurut mereka, tetapi bukan karena Allah, tetapi dia ibadah li ghairillah, kepada selain Allah. Maka baik jin maupun manusia yang beribadah kepada selain Allah, maka dia termasuk orang musyrikin. Jin musyrikin, manusia musyrikin, atau jin kafir, manusia juga kafir. Berbeda dengan jin dan manusia yang beriman. Mereka beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang diibadahkan, dikorbankan oleh jin dan manusia yang beriman, semua jadi ibadah. Ilmunya jadi ibadah, tenaganya jadi ibadah, hartanya pun jadi ibadah. Tetapi jin dan manusia yang kafir, dia beribadah melalui ilmunya, melalui waktunya, melalui tenaganya, termasuk hartanya, bukan untuk menjunjung tinggi agama Allah, tetapi sebaliknya dia menjegal dan akan menghancurkan agama Allah. Itu perbedaannya. Manusia dan jin yang beribadah kepada Allah yang beriman, kemudian jin dan manusia yang tidak beriman alias kafir, dia mengorbankan hartanya, pemikirannya, waktunya, tenaganya, bukan untuk menjunjung tinggi agama Allah, tetapi dia akan menghancurkan agama Allah. Kita lihat dalam surah Al-Anfal ayat 36, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Innal ladzina kafaru yunfiquna amwalahum liyasuddu an sabilillah. Adapun asbabun nuzul ayat ini, para mufasir meriwayatkan yang diterima dari Ibnu Abbas, Mujahid, Sa'id bin Zubair, yaitu tentang turunnya ayat ini mengenai diri Abu Sufyan beserta harta bendanya, di mana diri Abu Sufyan dan seluruh hartanya dikorbankan untuk membiayai orang-orang musyrikin untuk membunuh Muhammad beserta para sahabat, supaya tidak menyebarluaskan agama Islam di waktu perang Badar dan perang Uhud. Saya ulangi, ayat ini diturunkan mengenai diri Abu Sufyan beserta seluruh harta bendanya dikorbankan untuk membiayai orang-orang kafirin, orang-orang musyrikin Quraisy untuk membunuh Muhammad beserta para sahabat supaya tidak menyebarluaskan agama Islam di waktu itu. Persiapan untuk perang Badar dan perang Uhud. Dalam suatu riwayat, ayat ini diturunkan masih kepada diri Abu Sufyan, di mana Abu Sufyan kalah di waktu perang Badar, tetapi Abu Sufyan menyelamatkan sekelompok musyrikin, bala tentara musyrikin Quraisy. Dia pulang ke Mekah melalui atau lewat jalan laut menuju Mekah. Di perjalanan Abu Sufyan beserta bala tentaranya datang ke sekelompok para pedagang. Wahai para pedagang, para dermawan, para hartawan, kalian dikucilkan oleh Muhammad, pemimpin-pemimpin kalian dibunuh oleh Muhammad.
Kalau bisa saya menyeru kepada kalian supaya mengorbankan hartanya, menafkahkan hartanya untuk membunuh Muhammad, supaya mudah-mudahan di waktu perang Uhud Muhammad hancur beserta para sahabatnya. Allah menurunkan ayat ini, fasayunfikunaha, mereka mengorbankan hartanya, menyetujui seruan Abu Sufyan. Di waktu itu Abu Sufyan belum iman karena belum futuh Mekah. Di waktu perang Uhud, seluruh pedagang hartanya termasuk tenaganya dikorbankan beserta Abu Sufyan barengan supaya membunuh Muhammad beserta para sahabat, supaya tidak menyebarluaskan agama Islam. Bagaimanakah berhasil, apakah tidak? Fasayunfikunaha thumma takunu alaihim hasratan, ternyata yang dia korbankan diri, pemikiran, tenaga dan hartanya hasratan, rugi, sia-sia. Summa yuglabun, tetap di waktu perang Uhud juga pimpinan Abu Sufyan kalah dengan yang dipimpin oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang kafir pun ternyata berinfak, orang yang beriman berinfak, orang yang kafir pun berinfak, cuma tujuan beda. Orang-orang yang beriman berinfak melalui hartanya untuk meraih keridhaan Allah dan mendapatkan pahala dari Allah, lahum ajruhun inda rabbihim. Tetapi orang-orang kafir berinfaknya bukan karena Allah, bukan karena pahala dari Allah, bukan karena takut azab dari Allah, tetapi dia bagaimana caranya dengan harta supaya umat Islam tidak menyebarluaskan agama Islam. Liyasuddu an sabilillah. Akhirnya bagaimana? Walladzina kafaru ila jahannama yuhsyarun. Orang-orang yang kafir yang dia korbankan melalui tenaganya, pemikirannya, waktunya, termasuk hartanya, ila jahannama yuhsyarun, mereka dikumpulkan, digiring oleh Allah, dimasukkan terhadap neraka jahanam. Sia-sia. Dalam ayat yang lain Allah menjelaskan perumpamaan orang-orang yang kafir mendermakan hartanya dan ibadah mereka diibaratkan debu yang begitu banyak, datang angin yang besar, ditiup oleh angin, hancur debu tersebut. Itulah apa yang dia korbankan, bagikan debu sia-sia. Ma'asyiral muslimin yang sama-sama mengharapkan ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi bagi jin dan manusia yang beriman, semua jadi ibadah. Waktunya jadi ibadah, pemikirannya jadi ibadah, ilmunya jadi ibadah, tenaganya jadi ibadah, hartanya pun jadi ibadah. Harta itulah yang bisa menolong nanti di akhirat dari azab Allah. Yunfikunaha, yang mampu meninfakkan sebagian hartanya di jalan agama Allah. Allah menjanjikan bagi mereka yang beriman, baik jin dan manusia, kemudian dia berbuat amal kebaikan, baginya ampunan dari Allah dan pahala yang besar. Sebagaimana Allah menjanjikan dalam surah Al-Maidah ayat 9, wa'adallahu alladhina amanu wa amilus salihati lahum maghfiratu wa ajrun azim. Allah telah menjanjikan bagi orang-orang yang beriman, termasuk di dalamnya jin, wa amilus salihat, dan berbuat kebaikan melalui hartanya, melalui pemikirannya, melalui waktunya, termasuk ilmunya, lahum maghfiratun, baginya ampunan dari Allah, wa ajrun azim, dan pahala yang besar. Mudah-mudahan kita termasuk salah satunya, amin ya rabbal alamin. Sekian dan demikian khutbah yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Barakallahu li wa lakum bima fi minati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim, wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma
Alhamdulillahilladzi hadana ila dinil Islam. Wassalatu wassalamu ala khairil anam wa ala alihi wa ashabihil kiram. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul haqqul mubin. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh sadiqul wa'dil amin. Salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumiddin. Amma ba'd, faya ayyuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa barik wa sallim amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka salamatan wa istiqamatan wa husnul khatimah wa na'udzu bika min su'il aqibati wa su'il khatimah. Allahumma nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha dzikran yahdikum wa la dzikrullahi akbar. Astaghfirullah li wa lakum. Aqimus shalah.